Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat selalu dan semoga bahagia selalu. Amin. Oke, di kesempatan kali ini di tangan saya ini ada HP Xiaomi Mi 4C dengan kasus kata yang punya sih katanya problemnya mau hidup kalau sambil dicas. Dan ini akan saya coba perbaiki apa sih permasalahannya HP Xiaomi Mi 4C ini kok hidup kalau dibantu dengan cas, kalau tak dibantu dengan cas tidak mau hidup. Dari kronologinya seperti itu, saya rasa kemungkinan ada di baterainya, tapi kita belum tahu apa permasalahan yang sebenarnya. Oke, kita cek dulu, kita sambil cas dan memastikan apakah memang benar HP ini mau hidup jika dibantu dengan cas. Kita tunggu biar masuk loading. Oke, ini sudah mau hidup dan sudah tampil. Kita periksa sebentar. Dilihat dari indikatornya sih ada masuk untuk casnya, dan ini untuk touchscreen-nya juga masih normal, untuk sentuh-sentuhannya masih normal. Dan ini akan saya coba cabut chargernya atau casnya, apakah akan mati. Dan memang benar, kayaknya memang ini bisa hidup jika dibantu dengan cas. Oke, ini saya coba cas kembali, apakah akan tampil ke indikatornya. Dan ini ya, muncul indikatornya baterainya masih tersisa sekitar 70%. Jadi ini belum tahu permasalahannya di mana. Ini akan saya bongkar dulu dan akan saya periksa problemnya ada di mana, apakah memang dari baterainya atau mungkin dari komponen lainnya. Oke, kita langsung bongkar saja HP-nya. Ini untuk casingnya ini agak lentur, jadi kita tinggal masukkan kukunya seperti ini, jadi agak mudah untuk dibukanya. Terus mengelilingi dan sampai ke buka untuk bagian sisi-sisinya. Oke, tinggal sedikit lagi. Untuk casing belakangnya ini tidak keras, jadi agak mudah untuk dibukanya. Bagi yang belum terbiasa atau belum bongkar-bongkar HP, jadi mungkin agak sulit, tapi ya nggak ada salahnya dicoba. Oke, ini sudah kebuka dan kita akan buka dulu untuk mur-murnya, karena mesinnya ini tertutup dengan tutup mesinnya, jadi harus kita buka dulu mur-murnya. Biasanya kasus-kasus seperti ini kalau dibantu dengan cas HP mau hidup, tapi ketika casnya dicabut langsung mati. Kemungkinan dan biasanya itu masalah ada di baterainya, tapi bisa jadi juga bukan masalah di baterainya, bisa juga di IC powernya atau di IC casnya. Jadi ini belum tahu permasalahannya apakah ada di baterai atau di IC lainnya. Untuk memastikannya, jadi perlu dibongkar. Untuk pembukaan mur-murnya ini perhatikan jangan sampai ketinggalan. Terkadang untuk mur-murnya ini banyak, jadi harus lebih teliti. Ketinggalan sedikit saja kita buka agak susah.
jadi harus butuh ketelitian. Oke, tinggal sedikit lagi dan ini sudah selesai untuk pembukaan murnya. Kita tinggal buka tutup mesinnya, kita congkel seperti ini. Saya akan coba dulu untuk lepas bagian soket baterainya dan akan saya coba pasang kembali apakah mau hidup atau tidak. Terkadang juga tersendat di bagian sekring baterainya. Ini saya coba untuk hidupkan apakah mau hidup. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan mau hidup. Nampaknya juga nggak ada respon, jadi ini nampaknya ada di baterai permasalahannya. Saya akan coba ganti baterai dengan baterai baru. Untuk tipe MI4C ini pembukaan baterainya cukup ditarik karena ada tarikannya untuk melepas baterainya. Oke, sekali lagi ini untuk tipe MI4C ini untuk kode baterainya atau tipe baterainya itu yaitu BM35. Jadi jangan salah untuk pembeliannya kalau pas mau ganti baterai, jadi harus sesuai dengan tipenya, karena kalau tidak sesuai dengan tipe HP-nya juga soketannya juga tidak sama. Ini saya coba dengan baterai baru apakah bisa hidup tanpa bantuan casnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah memang benar, permasalahan memang ada di baterainya. Seringkali hal seperti ini terjadi, baterai bermasalah, jadi walaupun isinya nampak penuh atau terisi, tapi ditekan tombol power tidak mau hidup. Terkadang baterai seperti ini itu tersendat atau tersumbat di bagian sekringnya yang seringkali bermasalah. Jadi ini cukup diganti baterai baru, permasalahan mudah-mudahan terselesaikan. Ini tombolannya agak susah, kayaknya tadi soketannya kurang kencang, jadi agak terlepas. Ini saya coba hidupkan kembali dan saya sambil coba cas, dan nanti akan saya coba lepas apakah mati atau tidak layarnya atau HP-nya, karena kendala atau problem awalnya itu ketika HP hidup harus dengan bantuan cas. Dan ini sudah hidup, saya akan coba lepas chargernya apakah HP akan mati atau tidak. Ini arusnya masuk, ada nampak indikatornya. Oke, ini saya akan coba lepas untuk chargernya. Dan alhamdulillah memang benar masalah ada di baterainya. Ini sudah saya lepas baterainya. Maaf, saya sudah lepas chargernya tapi HP masih tetap hidup. Jadi permasalahan fix ada di baterainya. Untuk memastikan apakah baterainya yang tadi itu memang bermasalah, karena tadi ada terisi sekitar 70%. Jadi ini akan saya coba kembali dengan menggunakan baterai lama, apakah nanti bisa hidup apa tidak, untuk memastikan bahwa baterainya yang bermasalah. Oke, ini saya coba matikan dan saya akan coba kembali pasang baterai yang lama untuk memastikan bahwa baterainya benar-benar bermasalah.
karena terkadang hal seperti ini baterai seringkali tersendat di bagian sekringnya. Ini saya coba pakai baterai yang lama. Apakah mau? Kita coba sekali lagi, dan hasilnya tetap mau hidup. Kayaknya perlu pemanasan saja untuk bagian mesinnya, atau memang ini tersendat di bagian sekring baterainya. Kita coba dulu biar sampai ke menu. Jadi untuk menganalisa permasalahan seperti ini, jadi harus kita coba, kita ulang apakah baterai atau memang masalah di komponen lainnya. Dan ini saya pakai baterai yang lama, nampaknya sih normal, dan saya akan coba cas kembali. Ini indikatornya masuk, ngecas. Nampak itu untuk indikatornya, nampak ngecas. Dan saya coba cabut kembali dan tidak mati. Ini masih agak membingungkan, ini baterainya yang lama itu bermasalah atau tidak bermasalah. Ini yang agak membingungkan. Oke, untuk memastikan saya akan coba kembali matikan dan saya coba untuk hidupkan kembali. Apakah mau mengangkat hidup atau tidak? Kita tunggu sebentar biar benar-benar mati, lalu kita coba untuk hidupkan kembali. Nampaknya agak susah untuk tombolannya ini, mohon sabar. Susah untuk dihidupkan nampaknya. Ini kayaknya memang baterainya arusnya tidak lancar. Saya coba lepas kembali soketnya, karena dengan memancing lepas pasang soket baterainya itu bisa memperlancar arusnya baterai. Dan memang benar, kalau dilepas soket baterainya, dipasang kembali, mau hidup. Jadi ini baterainya kurang begitu normal dan sudah waktunya diganti saja, karena seperti ini kalau dipaksa untuk dihidupkan atau dipakai, nanti juga akan terkendala, repot bagi pengguna, karena nanti harus ngelepas pasang baterai. Iya kalau terbiasa dengan bongkar-bongkar, tapi kalau tak terbiasa ya akan membingungkan. Jadi daripada beresiko di lain hari, lebih baik ini akan saya ganti dengan baterai baru saja. Kasihan pengguna, nanti kita kasih sama yang punya, terus ternyata mati lagi dan hidup lagi, nanti kita yang kena komplain. Dan nampaknya memang ini benar, baterainya ini kayaknya tadi terisi penuh, tapi kok tiba-tiba kosong, langsung nge-restart sendiri. Nah, benar kan? Kosong langsung naik dengan drastis. Wah, ini sudah fix masalah di baterainya, sudah tidak layak dipakai lagi, karena baterainya nampaknya sudah boros, sudah bocor. Jadi tidak layak dipakai kembali, karena tadi kosong tiba-tiba langsung naik hampir penuh. Oke, daripada menunggu lama-lama dan bikin pusing saja nanti, daripada kita kena komplain dari yang punya, alangkah baiknya kita kasih penjelasan sama yang punya bahwa baterainya sudah tidak layak
pakai kembali dan ini harus diganti yang baru. Jadi permasalahan di HP ini itu masalahnya ada di baterai. Tadi sudah saya coba untuk memastikan apakah baterainya sudah tidak layak pakai atau masih layak pakai, tapi ya hasilnya nampaknya baterainya naik turun, jadi sudah nggak layak dipakai. Oke, ini saya ganti saja dengan baterai yang baru. Saya kasih untuk lemnya baterai dengan isolasi double tip biar enggak terlepas dan enggak goyang-goyang, karena kalau tidak dikasih lem untuk baterai tanam seperti ini, jika nanti baterainya itu bergoyang, itu akan mempengaruhi di soket baterainya. Oke, ini sudah saya kasih isolasi untuk melekatkan baterainya. Bisa digunakan lem double tip. Kalau biasa saya menggunakan lem double tip, jadi lebih mudah. Kalau untuk baterai ini yang penting sedikit saja untuk dikasih lem biar tidak goyang. Kita pasang kembali baterainya, dan sebelum kita pasang semuanya, kita pastikan dulu kembali baterainya yang baru ini normal atau tidaknya, dan ada masalah atau tidaknya, karena terkadang permasalahan kalau nggak dipastikan atau nggak dicoba, terkadang nanti masalah bukan di baterainya. Jadi harus sebelum ditutup semuanya, tutup mesinnya, tutup casingnya, jadi dipastikan dulu dicas normal, terus kita coba hidupkan seperti itu. Jadi benar-benar dipastikan. Kepuasan pelanggan atau kepuasan orang yang memperbaiki itu adalah hal yang utama, daripada belakangnya kena komplain atau istilahnya itu kena kembalian untuk servis kembali. Alangkah baiknya benar-benar total di servis yang benar-benar. Jadi yang punya juga puas, kita juga merasa puas karena bisa membantu orang yang mengalami kerusakan HP. Di satu sisi ya kita tetap saling bantu. Oke, ini nampaknya sudah normal, dites-tes juga normal, baterainya juga normal, tombolan untuk touchscreen-nya juga normal. Cuman ini kayaknya di tombolan powernya agak-agak sedikit susah, tapi masih bisa, karena memang untuk Xiaomi Mi 4C ini untuk tombol powernya itu agak sedikit kecil untuk pinnya untuk menekan seperti itu, jadi memang agak susah untuk ketika dilepas casingnya. Ini pun saya menggunakan kuku biar bisa untuk menyentuh pinnya. Ini saya coba kembali matikan dan saya coba kembali hidupkan. Sebentar, ini agak susah nampaknya ini untuk tombol powernya ini. Jadi untuk memastikan, benar-benar memastikan semuanya normal, jadi perlu untuk ketelitian. Ini sudah normal, sudah dipastikan normal, jadi kita tinggal pasang penutup mesinnya dan kita tutup kembali untuk casingnya. Perhatikan
untuk memastikan semuanya normal. Jadi untuk soket-soketnya juga untuk casnya ketika ganti baterai seperti ini harus perlu dicek, benar-benar dicek kembali. Ini sudah bagus, dan karena baterai baru jadi ya bagus. Jadi permasalahan yang jelas ini ada di baterainya. Jadi kalau ada mengalami hal yang serupa, mengalami permasalahan seperti ini, alangkah baiknya kalau yang bisa buka atau bisa bongkar HP-nya dites. Rata-rata biasanya sih masalah ada di baterai. Jadi sering saya menangani masalah seperti ini, rata-rata masalah ada di baterai. Oke, ini sudah selesai semuanya, dan saya sudah coba-coba tadi sudah normal semuanya. Ini saya akan pasang kembali tutup mesinnya dan tutup casingnya. Permasalahan sudah selesai dan alhamdulillah HP kembali normal dan bisa dikembalikan sama yang punya. Oke, itu saja di kesempatan kali ini video yang bisa saya bagikan, tutorial cara penanganan HP yang mengalami permasalahan mau hidup jika dibantu dengan cas. Jadi ketemu permasalahannya ada di baterai. Semoga video-video yang saya bagikan bisa berguna dan bisa bermanfaat. Ya, semoga saja semakin kedepannya juga saya bisa memberikan tutorial-tutorial lain seputar HP, dan mudah-mudahan tetap bisa memberikan manfaat. Oke, saya rasa itu saja. Ini tinggal pasang tutup mesinnya dan tutup casing belakangnya. Saya rasa sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang menonton, dan terima kasih banyak untuk semuanya. Bagi yang mau memberikan saran atau masukan serta kritikan, tetap saya terima, karena itu bentuk dari sebuah dukungan atau motivasi saya untuk lebih maju, lebih baik kembali. Oke, terima kasih banyak, dan semoga videonya ini bermanfaat dan berguna. Tetap semangat dan jangan lupa selalu bahagia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.